Ya, selamat siang Bang Daud. Selamat siang. Agamanya apa Bang? Oh, Kristen. Kristen apa Bang? Ya, Kristen. Denomnya Berapa apa sih Bang? Kristen? Berapa sih Kristen? Ya. Silakan. Bang Ya, Juma mana mau semua? monitor. Iya. Ini ada pasien Bang. Iya, silakan. Gimana itu semua yang Allah perkasa, Bapa yang kekal itu adalah baginda Muhammad. Masya Allah. Jadi kalau Ya, kita merujuk ke kalau kita merujuk kepada Yesaya 9 nomor 6. Bisa nggak setelah bertanya Anda diam? Atau kalau Anda masih mau berbicara silakan. Saya diam. Silakan. Silakan, Bung. Oke, kita anggap sudah ya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, ketika dikatakan Kielet Yulat Lanu Beni Tan Lanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir, Yulat, telah lahir. Jadi ini tidak merujuk kepada Yesus. Karena dikatakan orang-orang kemudian menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau ini ditujukan kepada Yesus, di mana ini adalah julukan yang diberikan kepada Hizkia, maka lebih pantas gelar-gelar ini diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Yesus bukan penasihat ajaib. Untuk menasihati Yudas aja nggak sanggup dia. Yesus tidak menjalankan kemudian ajaran Allah yang maha perkasa. Tidak. Allah mengajarkan satu ajaran yang justru tertolak oleh kaumnya sendiri. Dia tidak sanggup mengkristenkan kemudian orang Yahudi. Baginda Rasulullah Muhammad SAW perkasa mengislamkan sejazirah Arab, bahkan separuh dari penduduk bumi. Kemudian disebut sebagai Bapa yang kekal. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, ajarannya cuma berapa saat, kemudian setelah dia pergi, ajarannya hancur lebur. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW datang membawa ajaran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kekal sampai hari kiamat. Tidak berubah. Kemudian yang terakhir, Raja Damai. Yesus tidak bisa mendamaikan antara muridnya dengan orang Roma, antara Yahudi dengan penjajah Romawi, nggak bisa. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW mendamaikan seluruh suku-suku yang bertikai pada masa itu. Bahkan kaumnya, umatnya yang mendamaikan Palestina, mengusir kemudian tentara Romawi yang Yesus tidak sanggup mengusirnya, malah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengusirnya dari tanah Palestina. Berarti baginda Rasulullah ya yang lebih pantas kemudian duduk di Yesaya 9 nomor 6 disebabkan karena semua gelar-gelar yang diberikan kepada anak yang telah lahir di sini itu bisa diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan fakta yang terjadi. Yesus bisa? Nggak bisa. Tapi ini bukan bercerita tentang Nabi Muhammad. Yesaya 9 nomor 6 bukan bercerita tentang dia, Nabi Muhammad. Tidak bercerita tentang Yesus. Tapi Yesaya 9 nomor 6 ini bercerita tentang Raja Yehuda bernama Hizkia. Seperti itu, Bung. Jadi jangan disulut emosi ya. Santai-santai. Saya kalau lagi santai-santai. Kecuali kalau ada penghujat, nah pasti saya gas juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Gurunda, Waalaikumsalam Bunda. Mbak Sarah. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, lanjut. Ya, Daud buka mute-nya. Belum saya selesai bertanya ini. Iya, silakan Bang. Ya, kenapa bisa Pak Suma mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu Muhammad? Jadi benar Suma menuhankan Muhammad? Tadi
Penjelasan saya tidak didengar. Bunda, kan Bang Suma yang bilang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal itu adalah baginda Muhammad. Makanya mau Tadi penjelasan saya Bang tidak Suma didengarkan. dipanggil, iya. Tadi Anda tidak mendengarkan penjelasan saya. Apakah tadi Anda tidak mendengarkan penjelasan saya? Buka mute-nya. Saya rasa saya sudah menjelaskan tadi. Host. Itu kenapa host? Mute-nya dibuka itu. Daud. Bang Daud, mute-nya dibuka, Bang. Yang itu yang saya tanyakan sama Pak Suma itu, kenapa itu Muhammad jadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Islam baptis 5 kali sehari, itu yang saya tanyakan itu. Saya rasa tadi saya sudah menjelaskan. Saya tidak bisa mengulang lagi. Menjelaskan itu, yang kamu jelaskan tadi masalah Yesus. Yang saya mau tanyakan, kenapa Bang Suma mengatakan bahwa Muhammad itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal? Ya, baik. Saya ulang lagi ya. Ya. Jadi gini, Bung. Gini. Saya menyatakan yang Anda tuduhkan itu berdasarkan dengan klaim orang Kristen bahwa yang disebut di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Saya tidak pernah tuduh Suma bilang Suma yang mengatakan Allah, yang Suma sendiri yang bilang begitu. Iya, Bung. Inilah susahnya kalau orang kamu yang itu hendak komitmen. Masa saya yang bilang, saya yang tuduh kamu mengatakan Muhammad Allah perkasa, baru kamu sendiri yang bilang begitu. Kamu yang disyaratkan, masa saya yang tuduh kamu? Kamu kan sudah disyaratkan gara-gara itu. Betul itu enggak? Boleh saya jelaskan dulu? Ya, jelaskan, tapi ya, saya jelaskan dulu, Bang, ya. Dengarkan. Ini kesempatan terakhir untuk mendapat ilmu dari Bang Suma, ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Kiyelet yulat lanu benitan lanu. Oke? Telah lahir, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Oke? Orang-orang Kristen menyebutkan Yesaya 9 nomor 6 ini adalah untuk Yesus. Apakah Yesus penasihat ajaib? Tidak. Apakah Yesus Allah yang perkasa? Bukan. Apakah Yesus Bapa yang kekal? Tidak. Apakah Yesus Raja Damai? Tidak juga. Nah, maka saya katakan, kan tadi saya sudah mengatakan Yesaya 9 nomor 6 ini bukan untuk Nabi Muhammad dan bukan juga untuk Yesus. Ya. Tetapi kalau orang Kristen memaksakan ini untuk Yesus, maka saya katakan ini lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alasannya apa? Alasannya apa? Satu, Nabi Muhammad SAW itu adalah penasehat alam semesta. Oke. Kedua, Nabi Muhammad SAW itu perkasa di dalam menjalankan ajarannya di atas muka bumi ini. Sampai, kenapa Anda tertawa? Iya, lucu ya. Buktinya Islam sampai ke Indonesia. Buktinya pasukan Roma yang menguasai Palestina, Yerusalem, diusir oleh beliau. Oke, terbukti kan? Kemudian dikatakan Bapak yang kekal. Ajaran Nabi Muhammad sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, kekal, tidak pernah berubah. Al-Quran itu. Yesus mana Injil yang diajarkan oleh Yesus? Tak ada. Sudah. Belum. Kemudian disebut Raja Damai. Nabi Muhammad kemudian mendamaikan alam semesta. Begitu penjajah datang di Belanda 350 tahun lebih lamanya Kristen menjajah di Nusantara. Ajaran Nabi Muhammad datang kemudian mengusir penjajah. Damai Indonesia, merdeka Indonesia. Anda pun bisa menikmati itu. Yesus mendamaikan apa? Tidak bisa Yesus. Jadi kalau Kristen memaksakan Yesaya 96 ini yang bukan untuk Yesus dipaksakan untuk Yesus, maka saya katakan ini lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pas itu Muhammad disebut pas. Meskipun ini hanya untuk Hezekia, bukan jadi, untuk Nabi Muhammad. Itu kalau Muhammad yang disebut. Kalau dipaksakan maka lebih pas Nabi Muhammad.
Jadi pas Gitu. kalau Muhammad disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Karena yang disebut Allah perkasa di sini Hezekia, manusia. Allah yang perkasa maksudnya Allah bersama dengan Hezekia. Allah yang perkasa itu mendampingi Hezekia. Allah yang maha perkasa itu bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak, Pak, Bukan Nabi Muhammadnya yang Tuhan, bukan, tapi yang backingan Nabi Muhammad itulah yang Tuhan yang maha perkasa. Begitu cara Jadi sudah belajarnya. Pak semua, boleh saya lagi bertanya semua. Silakan. Jadi Pak Suma setuju bahwa yang benar itu adalah Muhammad yang Allah perkasa, Bapak yang kekal, bukan Yesus. Subhanallah. Tadi saya Ya. sudah menjelaskan Nah. ini bukan untuk ini Nabi yang kamu yang sebutin, kamu yang bilang begitu, bilang Allah yang perkasa, Bapak Muhammad. yang kekal itu Muhammad. Ini Itu kan bukan dipanggil untuk kamu. Nabi Muhammad. Ini bukan untuk Nabi Muhammad. Ini untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu Bapa. Tidak. Boleh kamu bersumpah. Sumpah demi Allah, saya ini Muslim, saya masih waras, saya bukan orang gila. Tidak seperti ente. Ente yang mengatakan Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Apanya Yesus yang perkasa? Coba tunjukkan keperkasaan Ya. Yesus, tunjukkan. Keperkasaan Yesus tunjukkan ke saya. Nanti kita bahas masalah Yesus, kita selesaikan dulu Allah yang perkasa. Sudah selesai. Allah yang perkasa itu julukan untuk Raja Hizkia. Selesai. Kenapa kamu dipanggil? Ya, jangan di-mute. Ya jangan dimana. Kenapa kamu dipanggil sadat tulang? Oke, karena teman-teman saya Sebab kamu dipanggil menganggap sadat tulang. iya, saya bersyahadat kapanpun. Anda suruh saya bersyahadat sekarang, saya bersyahadat. Yang dipanggil sama ulama Asyhadu itu an kamu la tidak ilaha panggil itu. illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapanpun saya diminta bersyahadat, karena itu rutinitas Ya. ibadah saya bersyahadat. Ya kenapa kamu Waktu disyaratkan ulang sama ulama itu? Apa sebabnya? Apa sebabnya kamu disyaratkan? Karena mereka para ulama itu mendengarkan fitnahan kalau saya Enggak, mempersamakan. Siapa yang fitnah kamu? Siapa yang Kalian seperti ini sekarang Anda memfitnah saya. Ya, anda ada yang fitnah kamu sendiri. Oke, yang kalau mengatakan begitu bahwa Anda yang mau perkasa Anda bukan Anda yang dengarkan Allah. enggak? Anda dengarkan enggak penjelasan saya tadi? Enggak. Kamu sendiri. Oh, Anda bukan enggak penjelasan dengar. itu terbuka. Penjelasan itu terbuka. Ya sudahlah kalau begitu. Berarti saya tidak punya kekuatan untuk bisa memahamkan saudara. Silakan dengan pemahaman saudara. Saya boleh bertanya enggak? Pertanyaan saya cuma ini. Saya boleh balik bertanya tidak? Saya boleh bertanya enggak? Belum Saudara selesai Daud. cuma. Belum selesai. Saya boleh bertanya enggak? Saudara Daud yang lagi gemetaran, boleh enggak saya bertanya? Muraina makutana, Murana makutana. Muraina makutana. Akitek mu murai di kutanai ya sule mangko dio banua bobo si solakan depekan. Akitek mu murai di kutanai sule mangko kan de bobo si sol asu. Hah? Tumbai. Akitek mu mengerti, tek mu mulai di kutanai sule mangko kan de bobo si solapekan. Ini Ustaz tolol ini betul-betul kalau ditanya dia menghujat sudah ini tololnya ini Ustaz. Saya ini. hujatnya di mana? Disyaratkan. Saya hujatnya di mana? Kamu bertanya, saya menjawab. Saya menjelaskan kenapa saya membawa Yesaya 9 nomor 6. Saya sudah jelaskan. Oke? Ini hanya untuk Raja Hezekia, bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Yesus. Kenapa ada pernyataan saya seperti itu dulu? Karena orang Kristen menganggap ini Yesus. Maka saya katakan, kalau ini untuk Yesus tidak pas, lebih pas kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tidak mendengarkan, ya bagaimana saya bisa menjelaskan? Saya tidak bisa. Saya bukan dokter yang bisa membuat orang gila jadi waras. Itu loh. Silakan sahabat yang mau menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Lu semua jangan dulu kabur. Sebenarnya yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa itu gua loh sebenarnya, bukan Gurunda. Gua loh yang bilang Nabi Muhammad itu Allah yang perkasa, raja yang kekal, hakim yang damai. Itu gua itu sebenarnya. Kok jadi ke Gurunda? Biasalah kebencian, kebencian. Pansos. Mau pansos ya, Daud mau pansos. Oh, kebencian. Itu yang ngomong Bencian. itu, yang mau ngomong itu ini Kelvin sebenarnya. Kalau mau tahu tuh.
Nah, kita luruskan semuanya nih. Pas dialog itu kan? Betul nggak? Iya, pas dialog itu kan, pas dialog kemudian ada yang bilang mana yang lebih pantas, Yesus atau Nabi yang cocok untuk saya ini? Ya Nabi lah. Nabi lebih cocok lah, perkasa. Nabi 30 kekuatan Nabi lebih setara dengan 30 setara dengan kekuatan 30 pria yang perkasa. Perkasa itu Nabi. Apalagi damai, Nabi mendamaikan orang-orang yang bertikai, hadisnya ada. Apalagi sih? Hakim yang adil. Ada, Nabi menghakimi orang-orang pagan Quraisy ketika ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah gitu. Satu lagi apa ya Gurunda ya? Lupa. Apa ya satu lagi itu? Ingat gak lo diskusi Raja Damai. waktu itu kita di tempatnya siapa? Oh Raja Damai, udah Raja Damai. Ada apa tuh? Alem Asaul. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib gitu. Nabi ketika memberikan nasihat kepada umatnya, umatnya menangis-nangis gitu. Karena saking merdu dan indahnya nasihat-nasihatnya gitu. Nah sekarang Yesus apa? Kan gitu. Jadi kenapa lu ke Gurunda, Bre? Bang Zuma itu Gimana itu perkataan Suma yang mengatakan bahwa Itu gue yang ngomong. saya sama Kores yang ngomong. Oh, dia pindah dia. Dia pindah ke baptis sekarang. Dia pindah. Silakan Gurunda. Baptis katanya. Suma yang kabur. Kan gua yang ngomong, bukan Gurunda. Kenapa lu fitnah Gurunda? Harusnya ke gua, Pera Istar. Demi Allah kau yang mengatakan bahwa Allah yang perkasa. Demi Allah gua yang ngomong. Demi Allah gua yang ngomong. Betul gua yang ngomong. Iya, demi Allah. Tuh. Iya, ayo. Kalau kita ini ya, kalau misalnya lu bohong dan lu cuma taunya dari orang-orang yang ngehujat Islam, kelamin lu tumbuh satu lagi mau. Jadi semua ya, kalau dulu Oke, thank you, mantap. Mengatakan apa? Apa ini? Nah, sekarang soal perkara baptis lu. Yang berkasih itu Bapak yang kali itu Muhammad. Gimana bisa itu? Lah iyalah. Ya Ini Allah. belum selesai sudah. Ya coba sekarang soal iya itu yang satu lagi tuh Bapak yang kekal itu. Nabi ini menjadi bapak untuk seluruh umat Islam gitu. Kekal, ajarannya masih dipakai sekarang masih gitu. Apa? Bapak yang kekal itu, bapak buat kami. Kenapa itu semua disyaratkan ulang sama ulama gara-gara apa itu? Di mana sih Guru disadarkan? Kalau di mana? Kenapa dia di mana? Menangis semua itu? Di mana itu Daud? Dia dibilang, ya di mana coba? Coba 10 menit lu keluarkan datanya. 10 menit lu keluarkan datanya. Mana di mana Guru disadarkan ulama-ulama? Gua hitung sampai 10. Ini kan kalau misalnya lu ngomong kayak gini sama aja gua bilang, kenapa bapak lu itu dipakai sama cowok-cowok di sana? Di kafe-kafe. Kenapa bapak lu dipakai di kafe-kafe? Kan sama aja, nggak ada datanya. Semua orang bisa ngomong bebas. Datanya mana? Kalau yang begitu nada, tanya sendiri sama. Lah kalau gitu bener dong yang gue bilang bapak lu pernah dipakai cowok-cowok lain yang perkasa-perkasa. Hah? Gimana? Iya kalau gitu lu bilang gitu ke Gurunda datanya nggak ada gitu kan, sama gue juga bilang bapak lu dipakai sama cowok-cowok yang seneng cowok gitu. Waktu dia udah nikah sama ibu lu di tahun pertama. Sama-sama nggak ada data. Mau sepi. Islam baptis 5 kali sehari gimana itu bisa? Mau pindah topik. Iya. Pindah topik Suma yang kabur. Ini Gurunda masih ada gede tuh, koinnya 1603. Suma yang bicara sini sebelum. Nah, sekarang soal baptis ya. Gurunda soal baptis sekarang. Apa dia mengatakan jadi pantas Muhammad? Iya, baik. Saya jelaskan ya, Bro. Tapi jangan emosi lah. Enggak, jangan dulu. Kita belum selesai masalah Allah yang perkasa itu. Suma ngerti nggak apa yang kekal itu? Kekal itu artinya apa? Tadi lu ke baptis, sekarang balik lagi ke perkasa. Mau yang mana? Waduh, hilang. Jangan naikin lagi itu badut itu. Lucu. Nanti kita lempar 2000-an. Tapi dilipat batu dalamnya. Oke, silakan Dek diambil alih dulu. Saya ada telepon. Ya, abis ini kita masuk lagi. Silakan. Oh ya, siap. Thank you Gurunda. Afwan ya Ikhwan Fisabilillah, ini aku Akhi Gema mau ini ada yang sampaikan dulu, Akhi. Iya, ini untuk masalah yang tadi, masalah Yesaya 9 nomor 5, nomor 6 sampai ke 8 itu ya, ke 7. Itu waktu itu saya lagi diskusi sama Kores. 9 nomor 6.
Nah, 6 sampai ke 7 itu ya. Itu saya sama Kores, terus kita buka juga di Yesaya 53. Yesaya 53 nomor 10 itu memiliki keturunan. Itu saya sama Kores waktu itu, waktu lagi diskusi di tempatnya siapa Res dulu Res? Yang kita berdua itu. Aduh lupa banyak banget. Banyak banget Ahi. Kita tuh apa ya kalau misalnya dialog ini ya saya tuju cocoknya buat siapa ya gitu kan. Kalau lagi dialog sama yang ini ya, yang itu lagi ya sama. Aduh. Jadi kita itu bukannya Bang Zuma ini cuma nerusin omongan kita karena kita itu udah benar-benar data bahwasanya Nabi Muhammad ini Bang adalah Tara kena pelanggaran, penasehat Bang Tara. ajaib. Turun dulu bentar. Gitu. Iya. Dia penasehat ajaib, terus dia itu sebagai apa namanya? Salah satunya di sini kita lihat aja di awal kata-katanya di ayat yang kelima, ya di ayat yang keenamnya. Sebab seorang anak telah lahir, anak, ya anak manusia ini, anak telah lahir untuk kita. Artinya ada anak yang lahir di sana, lalu dinubuatkan untuk Yesus. Padahal sini telah lahir, permasalahannya itu. Dia itu dikatakan di sini anak ini adalah Allah. Ini kan pertanyaan besar jadinya, kok Allah jadinya? Enggak, yang saya dengar itu bukan kami yang debat itu Suma. Suma itu murni Suma itu yang saya dengar itu debat bukan kamu. Suma yang sendiri yang sampai Suma dipanggil syahadat. Saya lagi ngupas itu. Suma juga yang mengatakan bahwa Islam itu baptis 5 kali sehari. Dengerin. Saya waktu itu lagi ngupas bukunya Secret Mary of Magdalena. Bareng sama jujur Kores aja tadi. bro, jujur aja Bang Suma yang mengatakan itu. Saya yang ngomong sama Kores waktu itu. Bang Kores kalau ada di bawah naik lagi. Izin. Dan waktu itu saya mengatakan ya, kamu baca Yesaya 53 nomor 10. Kalau memang nubuatan Yesaya itu untuk Yesus, kapan Yesus itu memiliki keturunan? Coba baca yang di 53 nomor 10-nya. Jangan cuma Yesaya 9 doang. Coba baca Yesaya 53 nomor 10. Di situ dia memiliki keturunan yang banyak loh. Apakah Yesus punya keturunan? Jangan cuma potong ayat di pasal 9 doang, lalu ayat yang pasal ke-53 nggak mau dibaca. Oke, gue baca nih ya. Yang ke-53 nih, Yesaya 53. Sebentar. Ini gue buktiin apa yang gue pernah diskusiin. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerah dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Baca itu lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saya nggak omongan saya. Lalu saya bawa lagi waktu itu, saya ingat ini omongan saya, 1 Korintus 6:14. Di situ Allah membangkitkan Tuhan Yesus, baca di bisnya. Coba baca deh. Catat omongan saya, lalu buktikan omongan saya. Sama saya ingat narasi saya itu, saya yang bernarasi. Dari Yesaya 9 nomor 5 dari 6 sampai nomor 6 sampai 7, lalu lari ke Yesaya 53 nomor 10, lalu saya bawa langsung ke 1 Korintus 6 nomor 14. Di situ Tuhan Anda yang bernama Yesus dibangkitkan oleh Allah. Itu kejadian 3 tahun yang lalu. Saya Kores sama waktu itu siapa lagi tuh? Ada 3. Bang Zuma nggak ada. Begitu. Jadi jangan memfitnah sesuatu yang kamu tuh nggak tahu. Masalah saya di tempatnya si udah Ion. dijelaskan pun apa maksudnya, udah dijelaskan. Di Iya, situ mana di situ Yesus? Coba baca Yesaya 1 itu ya. Yesaya 1 coba kau baca. Apa di situ judulnya Yesaya? Ada juga Muhammad di situ. Yesaya 1 tuh judulnya. Yesaya enggak ada. Ada Muhammad juga di situ. Gini. Kenapa? Jelek banget sinyalnya Daud ini. Dialog juga nggak bisa Coba, dia nggak akan dengar, delay masuknya. Kami tidak pernah memaksakan untuk Rasulullah. Kami tidak paksakan seandainya. Enggak ada yang paksakan ya. Nah, kalau kau mengaku untuk Yesus itu coba tunjukkan. Di Yesaya 1 nomor 1, apa bacaan di situ? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hezkia, raja-raja Yehuda. Coba baca itu Yesaya 1 nomor 1. Di mana di situ untuk Yesus? Mana di situ untuk Yesus? Penglihatan tuh, baca Yesaya 1 nomor 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hezkia, raja-raja Yehuda.
Kapan Yesus jadi raja? Kapan? Di situ tertulis telah lahir. Yesus waktu itu belum lahir. Jarak antara ini ribuan tahun. Sendiri terus itu akan lahir. Di situ telah lahir. Coba host Ada lain ke Muhammad gimana dengan Muhammad? Jangan kau ke Muhammad, kami nggak ada urusan. Lebih pantas Muhammad. Itu seandainya. Jadi itu untuk Yesus. Terus Sekarang saya minta kau tunjukkan untuk Yesus. Muhammad. Kafir, tunjuk di situ untuk Yesus mana? Bunda Rama izin. Jangan sampai ini, santai aja kita. Ini di 1 Korintus, ini jawaban terakhir dari saya waktu itu saya sama Kores lagi diskusi ini. Saya buka ini. Di 1 Korintus 6 nomor 14, baca di sini. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya Allah ini berbeda dengan Tuhan ini. Nggak percaya? Kita lihat di bis. Allah sudah menghidupkan, dan baca nih ya, saya ulang nih. Allah sudah menghidupkan Tuhan Yesus dari kematian. Begitu juga Allah akan membangkitkan, menghidupkan kita dengan kuasanya. Artinya Allah orang Islam membangkitkan Yesus ini karena Allah ini punya orang Islam. Waktu itu diskusi kami itu dengan Kores begini. Jadi yang namanya di Yesaya 9, Allah itu berbeda dengan anak yang telah lahir itu. Paham nggak sekarang? Di sini ayat Anda mengatakan Allah itu membangkitkan Tuhan Yesus. Ya kenapa Anda. bisa Muhammad itu Yesaya 5 itu? Kenapa bisa Karena jadi Allah Muhammad itu itu berbeda yang saya dengan pertanyakan. manusia yang lahir. Sesuai dengan kitab Anda, Yesus juga berbeda dengan Allah. Kenapa Anda katakan di Yesaya 9 itu adalah Yesus? Ini aja udah berbeda. Ini loh datanya. Yang pantas Muhammad ya bukan Ini Yesus. 3 tahun. Ya yang pantas Muhammad bukan Yesus. 3 tahun saya diskusi sama Kores. Ya, Bang Budi, dia nggak mau itu Heskia di situ. Heskia. Muhammad. Heskia. Ya udah ya, kau ke neraka sana. Kau ke neraka sana. Wah, capek ya? Diki. Lu kan? Ya, yang lain aja naik. Udah ada capek kita kalau ribut gara-gara itu. Udah dijelaskan, semua disampaikan guru Sabar tadi. Bunda, sabar Bunda. Jangan Jadi yang benar Nabi Muhammad atau Yeskia di situ? Yang benar yang mana nih? Ya ini lah Ikhwan ya. Ah siap. Ya Ikhwan ya, di sini aku sebagai apa? Mursalun dari api ingin mengabarkan kepada kalian pembukaannya seperti biasa. Sampai jumpa di TV nasional. Sampai jumpa di TV nasional. Untuk apa? Untuk aksi yang akan kita lakukan terhadap aksi yang telah mereka lakukan. Reaksi kita supaya cepat ini serius, supaya cepat umat muslim satu Indonesia tahu apa yang terjadi di dunia medsos oleh para penghujat Islam kepada Islam, maka kita akan melaporkan balik supaya cepat aja gitu kan di TV nasionalnya. Maka dari itu silahkan fastabiqul khairat untuk proyek kita saat ini proyek akbar Ikhwan. Insya Allah kita akan menggerakkan satu Indonesia untuk memberitahu, woi Islam Indonesia, udah saatnya kalian tahu ada sesuatu yang musik-musik kita di dunia medsos gitu kan. Kita angkat semua itu orang-orang terkemuka yang membenci Islam dari pihak sebelah, kita angkat semua. Jadi silahkan kalian salurkan infak rezeki kalian yang sedang berlebih ke rekening api yang tertera di, tolong diketik Ikhwan yang di bawah ya. Karena insya Allah ini minggu ini atau minggu depan ini minggu-minggu panas untuk mereka. Mereka mulai mereka mulai, kita sambut sekarang. Mau berhenti bisa, mau minta maaf damai bisa. Syaratnya apa? Seperti yang Gurunda bilang gitu. Kita sama-sama ke LAI, lalu cabut semua istilah Islam, baru kita berhenti. Selamat datang di kebenaran. Kalian mulai soalnya. Ya, wahai para penghujat Islam, kalian mulai. Yuks, gas. Thank you Ikhwan. Waktu dan tempatnya silakan rekeningnya di spam, rekening api di spam gitu. Lalu kalian kumpulkan di sana. Kita sudah mulai pergerakan udah jalan berapa ya? Minggu ini kita sudah mulai pergerakan, sudah banyak koordinasi kiri dan kanan untuk memberitahukan umat Islam yang lain tentang apa yang terjadi
di media sosial. Dan untuk para pembenci Islam yang sedang nguping dan sedang recording, gua kasih tahu gitu. Momentum yang kalian berikan kami manfaatkan semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya satu Indonesia tahu kelakuan kalian. Sekali lagi, sampai jumpa di TV Nasional. Dan aku sekarang rindu dengan slogan Tuhan kami tidak perlu dibela. Lanjut. Habib, selamat sore. Habib. Assalamualaikum, selamat sore juga. Waalaikumsalam. Agamanya Islam ya? Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan Bang Habib? Enggak, penggemar berat aja Bunda sama Gurunda ini. Lihat Gurunda ini, mana Gurunda ini? Gurunda lagi nelpon. Lagi nelpon. Enggak, kamu mau nanya Gurunda Bunda. Yang betul Gurunda ada ke Sumatera Utara Bunda? Iya, ada di VT-nya Bang, itu datang deh Bang. Iya, ada kayaknya ada itu. Padahal kita expose loh Bang di media sosial, dia ada di Sumatera Utara. Enggak kelihatan ya. Insya Allah lah, kita ketemu lagi nanti saya. Ada lagi yang mau disampaikan Habib? Ya, itu aja lah Bunda. Segan juga sama guru-guruku yang aku untuk bikin Bunda. Iya. Terima kasih Bunda ya. Iya Habib ya. Syukron Bib ya, masa syukron wa kasiran ya. Insyaallah barokah buat Habib karena kangen sama para mujahid kita, insyaallah. Doanya Bib. Ya Habib, izin saya turunkan Bib. Kita naikkan saudara yang Kristen. Oh iya Bunda, kasih Bunda. Ya, makasih banyak Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Kristen silakan naik. Yang Muslim jangan naik dulu ya. Bantu tap-tap aja di bawah. Assalamualaikum Bang Perah Istar. Res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok Resnya lagi makan kayak itu. Makan siang nih. Makan siang nih. Kok nggak makan siang dia lagi makan rujak. Biasa makan rujak dia tuh. Res. Malah emang bawa kocak gitu. Ya, selamat siang Bang Adr Bonak. Ya, selamat siang Bang Adr Bonak. Ya, selamat siang Bang Adr Bonak. Ya, halo selamat siang. Assalamualaikum. Agamanya apa Bang? Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya Bang Bonak, ada yang mau disampaikan? Bang Bonak, ini apa sinyalku ya yang lagi parah ya? Dengar nggak suaraku? Dengar kok. Dianya aja nggak jawab. Ya udah turun aja ya Bang Bonak. Kita utamakan kawan Kristen dulu. Penyembah anak Tante Maria, silakan naik. Mbak Sarah, Bunda, aku ada telepon, minta izin. Iya Bang Gemma. Turun dulu. Bang Zuma, biarpun nggak dengar ya, saya sampaikan dulu. Terima kasih, lanjutin terus, jangan mundur. Ya, Kores juga. Nih Bang Julius ya, Insya Allah akan ganti kok semua apa yang kita usahakan di dunia ini. Insya Allah, Bismillah. Amin, Bang Gemma.
Sehat Amin selalu ya Bang Allah. Juma. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan kita itu ketemu nanti di golongan orang-orang muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma Ya wa Allah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan buat kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen, silakan naik. Jones, naik Jones. Jangan typing di bawah. Mental kacang ya. Selamat sore Bang Saidah. Bang Saidah. Loh. Apakah suaraku seram kali ya Bunda ya? Terlalu seram. Ya. Aduh, si IWG ini pula. Saya suruh naik. Ya lu naik, pakai adab ya. Iya, saya mah pakai adat mulu. Cuman mau nanya. Nanya apa? Ya, Muhammad kan menyiarkan Islam kan ya. Tapi di Al-Zukhruf itu Islam itu Isa Al-Masih itu ketika disiarkan Bani Quraisy. Baru tadi ku bilang. Baru tadi ku bilang. Naik dia tadi, Bun. Iya. Ya yang Kristen silakan naik. Jangan typing di bawah, capek. Selamat sore Abah. Masih loading ya dua-duanya? Iya. Ini roomnya kawan di bawah tap-tap ya. Nge-lag nih. Tap-tap layar dong, bantu tap-tap layar guys. Nih. Loading lama kali ini dua orang ini. Lempar aja Kak Sarah. Dilempar aja deh. Diam-diam mau merungkatkan komal dia tuh. Lempar aja. Enggak, dia loading. Loading soalnya. Loading. Di bawah. Hei, kamu ngapain lagi IWG? Lagi naik. Penasaran Ngapain dia. lagi? Mau pansos? Mau nanya, kan Muhammad menyiarkan Islam. Ya kan? Di Al-Zukhruf itu ketika dia menyiarkan Islam. Kasih dia, kasih. Oh, ada Pera. Ya, sama Bang Pera ya, sama Bang Pera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Ya. Hajar Bang. Lelah dan tampan. Sama dengan Kristen, Abang. Bagian mananya? Iya, Muhammad itu menuankan Isa itu. Menyiarkan Gak mungkin. Isa. Coba tunjukkan ini peternak babi 2000 babi. Di mana? Ntar dulu itu di Al-Zukhruf 5758. Ketika nama Isa diangkat, ya bergemuruhlah mereka. Hebat mana Isa atau Tuhan-Tuhan kami, gitu katanya Bang. Jadi Iya. Maksudnya gini, kalau misalnya dibaca dong surah Al-A'raf ayat 194 gitu. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah adalah makhluk yang serupa dan lemah juga seperti kamu. Ya kalau bentuknya serupa sama kita bukan Tuhan, dia berhala, Bre. Terus di Al-Furqan 6 dan 7 Bang. Waduh, lari lagi dia. Yang mengetahui rahasia langit dan bumi, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ia makan makanan, Bang. Berjalan ke pasar-pasar. Itu siapa ya? Ketika Muhammad Nabi kami itu berkeliling-keliling pasar ngasih makan orang Yahudi yang buta. Nabi kami juga begitu. Ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun di mana Nabi Isa mengampuni? Itu ayat 6 dan 7 ketika di mana coba? Datang. Menceritakan menyiarkan Islam nih, menyiarkan kabar gembira. Ya kan? Terus dibilang dianggap membawa dongeng. Suruh sebutin dongengnya kan tuh 6 dan 7. Terus? Ya kan? Maha Pengampun, Maha Penyayang, makan makanan. Apa tuh hubungannya? Iya, siapa itu makan makanan keliaran pasar-pasar? Berarti Nabi Isa ini makan makanan bentuknya, bukan orang.
Iya. Hah? Ya itu siapa itu bang? Itu Nabi Isa berarti ya? Maha pengampun, maha penyayang. Di mana Nabi Isa mengampuni itu di mana? Gini loh IWG. Lu tuh kalau misalnya mau lihat Nabi Isa gitu ya, lu tinggalkan dulu Yesus. Tinggalkan dulu Yesus gitu. Karena Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama di mata Kores. Ada Nabi Isa itu membuat rugi peternak babi. Ada nggak? Nggak ada. Kita terima beritanya cuma sebagian. Al-An'am 34. Sungguh telah. Nah kalau misalnya cuma sebagian, sekarang mana 8 Injil lagi yang punya murid-muridnya Yesus? Mana 8 Injil lagi? Siapa yang sebagian di sini? Para rasul. Nah, kalau misalnya sebagian, sekarang kenapa Injil cuma 4 enggak 12? Kan murid-murid Yesus itu ada 12. Kenapa cuma 4? Ya kan dia melalui saksi aja kan disuruh bersaksi. Nah, 12 murid Seksus lagi. 12 murid Yesus ini saksi bukan? Samaria sampai ujung bumi. Mantap, betul sekali. 12 murid Yesus itu saksi bukan, gua tanya. 12 murid Yesus saksi bukan? Dijawab dong. 45, 46, 47. Oke, mantap. Al-Azhab itu perkataan Allah. Sekarang yang gua tanya, saksi Yesus ini 12 muridnya bukan? Iya. Nah, sekarang kenapa cuma 4 Injilnya? Ya karena nggak semuanya menuliskan. Artinya cuma sebagian yang mengimani Yesus di sana. Cuma sebagian berita yang lu dapat, tidak 12. Saling melengkapi, Bang. Loh, kalau saling melengkapi harusnya 12 dong. Nah, harusnya 12. Tidak semuanya, tapi nah, artinya cuma sebagian. Itulah yang dimaksud dengan apa yang lu syubhatkan gitu loh. Sebagian berita yang lu dapat itu hanya datang dari 4 muridnya Yesus. Sampai kepada Muhammad, Bang. Tapi cuma sebagian kalau di Kristen. Karena cuma 4 Injilnya. Iya, tapi sampai kepada Muhammad, alhamdulillahnya, Bang. Loh, kalau sampai kepada Nabi kan bukan dari mereka. Kalau Nabi kan dari Allah. Membedakan Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Kalau nggak boleh membedakan, kenapa cuma 4? Kalau nggak boleh membedakan, kenapa cuma 4? Mana 8 lagi, mana Injil? Nggak semuanya pintar menulis, Bang. Loh, kan ada Roh Kudus yang menuntun. Gimana sih? Yang penting itu Muhammad itu menjadi percaya itu, Bang. Lo percaya langsung dari Allah. Kalau lo kan dari manusia-manusianya. Cuma sebagian. Gimana dari Allahnya, Bang? Lo itu kan perkataan Allah semua, nggak kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebelum Muhammad banyak rasul-rasul yang lain. Nah, sekarang rasul-rasul yang ini kenapa cuma 4 Injilnya? Mana 8 lagi mana? Ya, Muhammad dapat mana 8 lagi? Mana 8 lagi? Katanya sempurna pengabarannya. Katanya semua saksi-saksinya melihat. Kenapa cuma sebagian yang bersaksi? Mana 8 lagi? Harusnya kan 12. Di dalam kitab-kitab itu saling melengkapi. Nah, kalau saling melengkapi 8 lagi mana? Anjing, gua tekan lu di situ. Ayo, katanya lu sebagian, ya. Kenapa cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Sekarang ini Lukas emang ketemu Yesus, Lukas. Gua tanya. Lukas ketemu nggak sama Yesus? Iya. Di mana ketemunya Lukas sama Yesus? Semua tulisannya terverifikasi. Coba sekarang terverifikasi iya gitu. Tapi benar ketemu atau enggaknya itu loh. Al-An'am 33 34 banyak ayat-ayat didustakan tuh, banyak ayat-ayat. Nah, banyak ayat-ayat didustakan gitu kan. Banyak ayat-ayat didustakan. Kenapa didustakan? Kenapa didustakan? Kenapa didustakan? Sama saya sebelum saya ketemu ayat itu, Muhammad. Loh, Yesus juga sama gue sering WhatsAppan kalau kayak gini mah. Muhammad sedih tuh, Bang. Yesus juga sering curhat ke gue, nangis dia. Perjanjian baru, umatnya di jalan di perjanjian yang mana, Bang? Perjanjian final. Perjanjian dari Bani Israel. Nah, kami dari perjanjian final untuk seluruh manusia. Perjanjian baru, Bang, karena dia. Nah, kalau gue perjanjian final dari seluruh manusia. Nah, Muhammad perjanjian baru kalian. Bukan. Perjanjian yang mana? Perjanjian final. Kalau gue perjanjian final kami. Kami dari perjanjian final. Mau kemana lu? Final tuh battle, Bang. Oh, enggak. Kalau lu kan perjanjian baru belum final gitu. Kalau gua perjanjian final. Battle tuh apa sih? Nanti battle. Battle apa? Battle rap. Apa mau kemana sih? Nah, kalau ada final tuh ada semifinal dulu. Udah masuk semifinal belum? Nah, itulah perjanjian lama sama perjanjian baru, dia semifinal gitu. Finalnya di Islam. Dan Muhammad itu membawa Injil, Bang. Nah, iya, kabar gembira kan? Itu yang ada di sisinya kan? Yang ada di sisinya Isa Al-Masih kan? Enggak, yang ada di iman kami gitu. Yang ada di imannya. Iya, Islam itu iman kami, gitu. Yang tidak mengimani bahwa imannya di dalam batin lah, gitu loh. Di dalam batin iman kami. Kabar gembira mengenai karunia yang besarnya itu yang mana, Bang, di Allah? Karunia besar itu kami akan berkumpul bersama keluarga-keluarga kami di surga abadi. Bang, Jumat di Ar-Ra'd ayat 23. Itu. Ayo. Itu ternyata ini ya, Bang, ya, apa? Penebusan kali ya, Bang, ya. Kalau penebusan dalam hadis dikatakan Yahudi dan Nasrani akan menjadi penebus kami di neraka.
Waduh, hebat sekali. Mantap ya. Nah, iya gitu loh. Jadi lu nggak bisa pelitat-pelitat sama gue karena apa? Gue tahu borok-boroknya apa yang lu imani gitu loh IWG. Jawab atas kesalahannya sendiri. Amsal 28 62 16. Betul. Itu sama seperti di Amsal 28 nomor 14, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar gitu loh. Mantap nggak? Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar. Jadi nggak mungkin ada orang mati kemudian dia menebus dosa. Orang yang mati ini adalah orang benar, nggak mungkin karena sudah dikunci oleh Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar. Mantap nggak? Fasik. Orang berhutang membayar orang yang ngutangin. Iya. Amsal lu baca itu, Amsal, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar. Iya, itu kan orang fasik. Sama dengan orang berdosa menebus orang berdosa dong. Enggak, orang yang benar tertulisnya. Baca Bible-nya kamu ya, jangan bohong-bohong kamu. Gua penatua loh. Jangan bohong-bohong. Bang. Lo salahin Salomo kalau kayak gitu. Ya terbalik tuh. Salahin Salomo. Coba ada yang bisa bukain nggak? Ada yang bisa bukain nggak? Amsal 28 nomor 14. Ada yang bisa bukain nggak? Coba. Ini gua lebih percaya Salomo yang seorang raja daripada IWG yang belum bisa menafkahi orang tuanya. Ya kan? Iya. Lu melayani banyak orang gitu. Iya, coba dibukain. Ada nggak yang bisa open game? Coba. Ada nggak yang bisa open game? Coba kasih lihat IWG. Raja Salomo bilangnya begitu IWG. Terbata-bata kan lu? Iya. Waduh, ini nggak ada yang bisa open game ya? Memang itu. Mantap. Alhamdulillah. Nah sekarang kayak gini, itu apa namanya? Jadi ketika nanti ada orang fasik, orang-orang fasik ini dia akan dipakai sebagai penebus orang-orang yang benar. Itulah kenapa dalam hadis Yahudi dan Nasrani itu ditaruh ke dalam neraka sebagai tebusan bagi kita umat Muslim. Karena umat Muslim itu orang yang benar. Mantap. Mau lari kemana lagi? Ayat berapa bang? Amsal 21 nomor 18. Amsal 21 nomor 18. Iya. Coba bukain deh supaya paham IWG. IWG ini mau bohong-bohong dia. Dia kira orang benar menebus orang yang berdosa. Walah. Ini menentang ini namanya. Ini menentang kebenaran ini. Amsal 21 nomor 18 sudah dikasih tahu kok. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar gitu. Berarti Isa bukan orang benar. Berarti orang fasik Isa itu ya. Enggak, kalau lu mau bawa ke sana, yang mati di salib siapa? Iya, orang yang benar. Orang. Gimana? Ayo dibaca dulu Amsal 21 nomor 18 dibaca dulu. Kita bicara penebusan ya, nih WG. Nah. Sekarang iya, coba. Nah, itu tolong digedein itu Sarah Rihana. Itu udah gede. Amsal 21 nomor 18 baca. Tuh apa tuh? Bacain, IWG bacain. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar dan pengkhianat. Duar. Ganti orang jujur. Mantap, selamat datang di kebenaran. Nah, sekarang yang mati siapa yang mati? Yang mati siapa? Yang mati pengkhianat dong berarti ya. Iya, sesuai Amsal. Begitu ya, Bang ya? Iya. Berarti ini kebalik dong ya. Waduh, luar biasa. Enggak, yang kebalik itu yang mengimani gitu, yang mengimani yang kebalik gitu. Berarti di Amsal tertulis kok. Mau bohong-bohong aja. Kata Muslim dong harusnya kalau Yesus tidak disalibkan, Bang. Iya bisa. Iya, nggak ada kata Muslim, berserah diri dong. Kan dia perkataan, dia diganti. Iya. Atau gimana? Mau dihapus itu. Iya kan, berarti nggak ada kata Muslim. Berarti jadi siapa ya? Jadi kalau misalnya melihat orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar, nah Nabi Isa ini orang fasik atau orang yang benar? Isa kan orang benar. Nah, kalau gitu yang disalib orang benar. Iya, sekarang dia membenarkan banyak orang. Ya kan? Kita ulang. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang yang benar gitu. Nah, Nabi Isa ini orang fasik atau orang benar? Ya, menebus. Ya, nggak mungkin pencuri menebus pencuri, Bang. Kalau gitu Amsal salah. Menebus. Iya, nggak mungkin lah. Sebab yang namanya penebusan itu, ya kan? Oh, berarti, Bang. Berarti Salomo ini harusnya jangan jadi raja gitu, karena ngomongnya salah-salah. Kalau gitu, ini Salomo jangan jadi raja karena ngomongnya salah-salah kalau gitu. Itu konteksnya beda mungkin, Bang. Nah, kalau mungkin apa kemungkinan yang paling pas?
Ya kemungkinan yang paling best ya makanya Isa itu harus mati. Harus mati. Oh berarti kalau misalnya pakai Amsal artinya ini Nabi Isa yang lu samakan dengan Yesus ini orang fasik gitu. Kan dibilang itu dia menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat. Dia mati, dia nggak menggenapi hukum Taurat, Bang. Nah sekarang di mana dalam hukum Taurat hukum salib ini menebus dosa manusia? Di mana? Di mana dalam hukum Taurat ada hukum salib? Di mana? Iya. Itu kan sebagai perumpamaan sama seperti bisa meninggikan ular tedung itu. Ular tedung ada nggak? Ular tedung ada nggak di hukum Taurat ular tedung? Iya, ada ketika Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Oh ada ya, ada ya. Nah sekarang kalau hukum salib itu ada nggak di dalam hukum Taurat? Ada nggak? Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Di mana itu di Taurat di mana? Taurat di mana itu? Coba. Imamat atau itu? Coba dibacain ya. Gua bolak-balik baca nggak ada tuh terkutuklah orang mati di kayu salib itu. Mungkin beda mungkin beda kali terjemahnya. Coba lihat. Ada nggak? Enggak, Muhammad itu menyiapkan Isa, Bang. Iya, tapi Nabi Isa yang menjalani hukum karena di Isa itu, ya kan? Di itu kan Rasul menyiarkan kan, ya kan? Nah, ketika nama Isa diangkat, bergemuruhlah, ya kan, Bani Quraisy. Ya kan, ketika nah sekarang posisi, oke. Sekarang IWG gini, Nabi Isa ini membawakan hukum Taurat atau hukum salib? Isa sebagai Tuhan, berarti pernyataan telah kafir lagi. Loh kalau misalnya sebagai Tuhan, kenapa Tuhan ini menggunakan hukum salib bukan hukum Taurat gitu loh? Dia punya aturan hukum Taurat. Mau kemana? Adalah kepada Muhammad. Muhammad ke orang kafir kah, Bang? Bukanlah Muslim lah Nabi Muhammad. Iya, tapi Nah sekarang kalau misalnya Nabi Muhammad udah ya. Nah sekarang ini Nabi Isa ini Tuhan gitu loh. Kalau misalnya Nabi Isa Tuhan, Tuhan mana yang menjalankan hukum salib? Tuhan mana? Hah? Ya itulah dia menjadi jalan kan, menjadi jalan. Artinya Nabi Isa yang lu sembah ini dia menjalankan hukum salib bukan hukum Taurat. Karena dalam hukum Taurat tidak ada hukum salib IWG. Perkarakan salah. Apa? Ini satu perjanjian. Coba. Ini kan perjanjian. Iya soal perjanjian Tuhan. Ini ngapain Tuhan nih Allah Israel ini ngapain dia pakai hukum salib? Hukum salib kan punya Roma. Ya, makanya itu dia disalibkan di luar tembok Israel agar. Nah ngapain lu bangsa-bangsa? Nah kalau keselamatan nyata kenapa nggak pakai hukum yang dia buat sendiri gitu loh? Kenapa pakai hukumnya orang pagan? Itu lo tahu penyaliban itu adalah hukum yang diimani oleh orang-orang penyembah Jupiter gitu loh. Di dalam tembok Israel tuh berarti keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Tetapi dia disalibkan di luar tembok, Bang. Lah ngapain deket-deket banget gitu, nanggung banget. Kalau mau lu jangan di Yerusalem lu disalibnya. Kalau mau sono itu terbuka buat sono di Jeddah sono jauh dikit gitu. Pengennya di ini, Bang, di Jakarta atau di gitu. Itulah lucunya gitu loh. Lu pakai hukum Taurat, tapi penggenapan hukum Tauratnya pakai hukum salib. Apa-apaan ini konsepnya? Apa-apaan nih WG? Ya kan, hukum salib ini siapa yang ngajarin? Itu satu IWG, itu satu. Yang kedua Nabi Isa nggak pernah ngajarin baptis loh. Tapi Yesus ngajarin baptis. Baptis ini siapa yang pertama kali ini siapa yang ngajarin? Musa. Kapan Musa baptis? Adam. Kapan Adam baptis? Terdiam kan lo? Baru lo paham. Baptis itu di zaman Yohanes, Bang. Lah ngapain bikin baru tuh ngapain? Kenapa nabi-nabi yang dulu nggak pakai itu hukum baptis? Kenapa? Hah? Ya itu enggak. Lu katanya penyempurna. Ini baptis ini menyempurnakan apa baptis ini? Coba ada nggak Raja Daud ketika jadi raja pakai pembaptisan untuk jadi raja? Salomo anaknya ketika jadi raja Israel pakai pembaptisan. Ada nggak? Bang, itu ada dipercik. Dipercik di mana? Di mana perjanjian lama dipercik, dibaptis itu di mana? Hah?
Ada di zaman Gua terlalu perkasa dan super power lawan gue kayak Ikhwan gitu. Mungkin muslim yang lain kesel dia muter-muter. Tapi kalau gua puter-puter aja, gua blender, gua kunyah, gua muntahin lagi ke mukanya. Bingung sendiri dia. Kristen juga Bang yang tersesat Bang. Nah, kalau misalnya oke, kalau misalnya Islam itu Kristen, Kristen ini bahasa apa? Iya. Kristen bahasa apa Kristen ini? Terus kalau Islam dari mana, dari bahasa siapa ini Kristen ini? Bahasanya siapa? Bahasanya orang-orang Yahudi. Bahasa siapa ini Kristen? Hah? Iya, Kristen itu pengikut Kristus. Kalau Islam iya, bahasa dari mana? Seharusnya. Bahasa dari mana? Dari Ibrani, Arab, bahasa apa ini? Dia bahasa Yunani dia. Apa bahasa Ibrani di mana? Enggak ada Ibrani, asus tuh enggak ada IWG. Aduh ini bubuk ini. Ayolah IWG gitu loh. Lu bilang Yesus Kristen gitu lah. Dari Yunani. Ya, dari Yunani, hubungannya apa sama orang-orang Yahudi ini? Yunani hubungannya apa? Hanya julukan. Nah kalau gitu, ya mana mau orang-orang yang pengikut Tuhan yang benar menggunakan julukannya orang-orang pagan? Mana mau IWG? Mana mau kita? Tidak menurunkan agama, Bang. Nah terus ngapain disebut Kristen itu Isa? Karena sama Yesus? Itu julukan. Nah ngapain kita ngambil julukan dari orang pagan? Itu kan hanya julukan, hanya panggilan. Nggak mau gue dapet julukan dari pagan, nggak mau. Gue pengen julukan yang datang dari Tuhan langsung atau dari nabi-nabi. Nggak mau gue julukan ngambil dari orang pagan, nggak mau. Terus Islam itu julukannya? Islam itu dari Allah langsung itu. Al-Maidah ayat 3, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu, dari Tuhan langsung. Juga ya kan, dari nama. Tapi dari Tuhan, bukan dari pagan. Nama Yesus itu kan? Ah, Yesus dari mana Yesus? Nama Yesus dari mana? Dari siapa nama Yesus? Kenal lagi dia. Dari nama Yesus lah. Ini kan sama kayak gini. Ada orang Inggris nih, dia menikah terus punya anak. Nah, pas punya anak dia kasih nama Asep, nyambung nggak itu? Orang Inggris nih. Nyambung aja. Di Berlin. Mungkin dia kelamaan di Sunda. Banyak. Sah-sah. Aduh, lucu banget. Enggak, maksudnya lu tuh menyampaikan keselamatan gitu kan, tapi istilah-istilah yang lu pakai itu tidak pernah diperkenalkan Tuhan. Gimana mau selamat kita? Muhammad ini jalannya benar. Ambil perjanjian dari Bani Israel. Dia mengambil perjanjian dari Bani Israel, ya. Terus? Ya kan dia ngambil perjanjian baru. Nah, ada nggak perjanjian dari Bani Israel ini tentang salib, tentang Kristen, tentang Yesus gitu? Ada nggak? Umatnya berjalan di mana? Umatnya berjalan di perjanjian final. Tadi udah. Ya, di dalam Al-Qur'an nggak jelas perjanjian yang mana. Perjanjian final. Kabar yang mana? Kabar gembira yang final. Yang mana? Yang final. Finalnya apa? Finalnya ketika kita nanti sampai di surga, kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai gitu loh. Sekarang kalau misal enggak, itu udah gue jawab kok. Titik itu bukan tanda tanya. Titik itu bukan tanda tanya. Enggak ada tanda tanya. Gue titik itu titik. Gimana tertuliskan apa? Final. Ar-Ra'd ayat 23. Coba bacakan. Sesungguhnya orang-orang soleh dari kaum muslimin, mereka akan menjadi penghuni surga yang kekal bersama orang tua mereka, nenek moyang mereka, dan anak istri mereka, serta cucu-cucu mereka. Selamat datang di kebenaran. Itu kekal. Terus perjanjian lu apa sih? Ar-Ra'd ya kata Allah lah. Hah? Mau kemana lagi lo? Ayo, mau lari kemana? Siapa? Kata Allah. Nah, 2 kali lu nanya nih. Apa? Bisa dipastikan nggak? Udah dipastikan, sudah ada harisa, udah ada di surga itu harisa. Coba dibaca Al-Irun ayat 169. Lewati apa tuh? Ihdina sirotol mustaqim katanya tuh, rambut di belah 7. Apa itu asyirot? Ihdina sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat 64. Aduh, lu gimana mau selamat lu? Istilah-istilah dari Tuhan aja nggak tahu. Gimana sih? Loh iya, itu kan nanti pakai iman, pakai amal ibadah. Lu kalau punya amal, lu kalau punya iman bisa lu lewatin gitu loh.
Imannya itu di sini nih, imannya di sini nih. Coba lu baca Markus 16 nomor 16. Ini contoh iman ya. Ini contoh pakai iman nih. Ini contoh pakai iman. Markus 16 nomor 16. Di sana dikatakan tanda-tanda orang percaya, dia bisa minum racun, megang ular dan juga berbahasa roh gitu. Nah, coba. Iman lu itu bukan jalan di Asyirot ya, tapi bisa makan racun. Nah, coba buktiin. Iya. Saya pernah nggak sengaja. Sekarang lu jangan nggak sengaja dong, sengaja. Iman kok nggak sengaja? Nggak percaya. Nah, kalau sengaja mah mencari mati itu, Bang. Oh, lo imannya kemana? Itu cari mati. Imannya kemana imannya? Iya kan? Imannya kemana? Itu nih, lu paksa gua tusuk atau lu minum nih. Ya iya kan bisa. Dalam nama Yesus kan? Dalam nama Yesus. Iya kan, ini dalam tekanan, dalam penganiayaan, Loh, dalam tekanan, dalam penganiayaan masa kalah sama dalam nama Yesus? Masa itu kalau misalnya dalam tekanan, dalam penganiayaan kan bisa dalam nama Yesus dikalahkan. Di situ. Nah, sekarang terus jadi keselamatannya di mana kalau misalnya ditekan dan dipaksa imannya hilang, itu gimana keselamatannya? Gimana keselamatannya? Kamu bisa diselamatkan? Betul, bisa. Ya. Karena perbuatan baik saya tuh nggak menjamin kita mendapatkan surga itu, Bang. Nah, coba lu sekarang berbuat jahat, kemudian lu berbuat baik. Ada namanya dalam hukum pengadilan itu remisi, pengurangan masa tahanan. Itu konsepnya, Bang. Nah, kalau gitu Tuhan lu tidak menyelamatkan. Nggak begitu konsepnya. Itu Nah, sekarang kayak IWG, kalau perbuatan baik tidak dihitung. Nah, gini. Dalam Taurat. Ya. Nah gini WG, kalau misalnya perbuatan baik tidak dihitung, kenapa perbuatan jahat dihitung? Gua tanya. Jalan di kabar gembira. Bukan di perjanjian final kalau Nabi Muhammad. Nah sekarang ini lu jawab ini. Kenapa kalau misalnya perbuatan baik tidak dihitung, tapi perbuatan jahat dihitung? Ini gimana konsep keselamatannya? Hah? Ayo dijawab. Waduh, terdiam dia. Lu ketika membahas, kalau di Kristen perbuatan baik tidak dihitung, terus kenapa perbuatan jahatnya dihitung? Kenapa? Di dalam Isa Al-Masih, ya kan, berislam. Aduh, dia nggak mau menjawab. Lu jawab dulu. Kenapa perbuatan jahat dihitung, tapi perbuatan baik tidak dihitung gitu loh? Gimana konsep keselamatannya ini? Kok perbuatan jahat dihitung, perbuatan baik tidak dihitung? Buah kita mengasihi dia, Bang. Nah, bukan buah-buah, pertanyaan gua, perbuatan baik kan nggak dihitung, ya nggak? Ya nggak dihitung karena kita. Nah, kenapa perbuatan jahat dihitung? Kenapa perbuatan jahat dihitung? Itu kan konsep lu. Kalau kita enggak, lu lah gitu loh. Lu kalau misalnya orang berbuat jahat dibilang dosa, orang berbuat baik nggak dibilang pahala gitu. Artinya apa? Beda. Nah, kenapa ini kenapa bapaknya ini bikin aturan perbuatan jahat dihitung semua, dibikin dosa, tapi perbuatan baik nggak dihitung? Ini konsepnya mau gimana sebenarnya, Bang? Anak tuh tahu apa yang diperbuatnya. Nah, kalau anak tahu apa yang diperbuatnya, kenapa perbuatan jahat dihitung? Ayo loh anjing, gue blender lu di situ. Enggak dihitung di situ. Nah, kalau gitu lu membunuh nggak apa-apa dong? Ya itu mah itu bukan anak Allah berarti. Nah, artinya dihitung perbuatan karena ada cap-capan. Allah, Bang. Nah, kalau gitu dihitung perbuatan jahat kan? Itulah pertanyaan gua. Ya, harusnya kalau perbuatan baik nggak dihitung, perbuatan jahat juga jangan dihitung. Bedanya tidak hidup di dalam daging. Kalau dalam Taurat kan kita... Ya bodoh amat mau hidup dalam daging, dalam botol keratindeng, beda, bodoh amat. Yang gua kritisi, kenapa perbuatan baik tidak dihitung? Ya kan? Nah, terus kenapa perbuatan jahat malah dihitungin semua? Lu selamat dari mana kalau perbuatan jahat dihitungin semua? Bang, keselamatan itu anugerah kalau di dalam Islam. Nggak ada hubungannya. Gua nggak ngomongin cara merawat kuda. Yang gua tanya, kenapa perbuatan jahat dihitung? Yang Nabi Muhammad bawa itu Al-Quran Nur Karim, keselamatan yang nyata, yang tidak perlu menuhankan Tuhan berkelamin. Yang gua tanya sekarang, kenapa ketika perbuatan baik itu tidak dihitung, tapi perbuatan jahat dihitung semua? Kenapa? Jawab. Nangis lu berdarah-darah. Bunda Rahma masuk, gua mau closing kelas gua dulu. Ini gua lagi ngajar soalnya. Aduh, suaranya kecil sih itu. Kenapa kecil? Kau jauh kali ya teriak-teriak. Iya, dia kalau lawan Kores emang jadi minder dia, jadi pemalu, jadi introvert dia.
Ya, Enggak satu pun ya, enggak satu pun, enggak satu pun IWG, enggak satu pun orang Kristen tuh bisa membuktikan ya minum racun maut, minum racun ular, enggak ada yang bisa membuktikan itu, pasti mati. Kan di situ di Markus ya, bila kau percaya minum racun maut pun kau tidak akan binasa, kau akan diselamatkan. Kau berbicara dalam bahasa roh. Iya, di situ minum racun maut kau tidak akan binasa. Nah, banyak pendeta-pendeta tuh di seluruh dunia mencoba, tapi apa? Dia mati. Iya, ngapain dicoba, Mbak? Kecuali dia dalam perjalanan. Artinya kan tantangannya di situ. Dalam tekanan, dalam enggak, tantangannya di situ, Bang. Tantangannya di situ, itu pasti Abang. nggak akan mati. Tantangannya di situ. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Nah, pertanyaannya, kau nggak percaya kah? Apakah pendeta itu nggak percaya kepada Yesus? Kok dia mati? Kan gitu. Kalau dia percaya, harusnya dia selamat. Kan tantangannya situ. Coba baca Markus 16. Coba kita buka Markus 16 ya. Apa katanya di situ di Markus 16? Minum racun maut pun kau tidak binasa asal kau percaya. Bukalah, Bang. Tantangannya itu di Kristen. Coba baca itu. Parah. Iya kan begitu bunyinya. Iya, tapi Islam itu sama dengan Kristen, Mbak. Cuman ajarannya sebagian. Enggak ada sama-samanya di kita, dalam Bang. Quran itu kontradiksi kami itu yang kafir. Kau itu Muhammad Tritunggal, itu Bang. membawa Isa yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yang adalah Allah. Tetapi dibilang kafir, Mbak. Di dalam Al-Qur'an tertulis di Al-Zukhruf laqad kafaral ladzina laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir banyak yang berkata Allah itu Isa putra Maryam. Aduh, kenapa suara muncul kali? Karena di An-Nahl 64 Muhammad itu menjelaskan apa yang diperselisihkan antara Yahudi dengan kekristenan. Mana dia tadi bahas racun, sekarang Mbak sebentar bahas onde-onde lagi kau. Yahudi. Aduh, tetapi mengajak orang Yahudi percaya Yesus. Kepada Isa. Siapa orang Yahudi percaya kalau sama Yesus? Kalau orang Yahudi percaya Yesus pasti nggak dibunuh dia, nggak disalib. Karena itu ya perkataan telah kafirlah itu framing Yahudi. Aduh. Framing Yahudi itu bukan perkataan itu Allah yang bilang. Parah kali dia yang bilang dari mana itu mana ada Allah mengkafirkan. Sini gini, kalau kau benar, kalau imanmu benar, saya mau aku tantang minum racun. Dengar. Kalau imanmu benar, mau kau tantang minum racun, kubalikan kau racun yang mahal pun sekalian, asal kau mau minum. Tapi kau harus tanda tangan hitam di atas putih ya, bahwa kau membuktikan imanmu, kau minum racun, ayo. Cyanida, aku belikan kau cyanida. Kan di sini di Markus, kau ditantang. Kau ditantang minum racun, itu dulu kau selesaikan tantangan Tuhanmu. Nah, di Al-An'am 19 diajak sumpah kita bahas racun, dia bahas lain. Aduh, kau kenapa kau stres ya? Aku diluputkan dari apa yang kau persekutukan Muhammad. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Muhammad harus menjelaskan kepada orang Yahudi siapa itu Isa. Iya, tanya dia. Yang adalah jalan kebenaran dan hidup yang membenarkan. Terus lo dari tadi. Pakai kisah para. Makanya kita mute. Nih, saya moderator, saya mute kau. Ngomong, Mbak. Emangnya kau mengakui Yesus itu sama Isa? Gak bisa kau ngomong toh. Ku mute lagi. Tidak jadi orang Yahudi Muhammad. Kau ditanya lain, kau jawab lain. Yahudi model. Kau ini habis makan apa tadi? Makan dedak. Mabuk dia. Mau kok. Muhammad itu menjelaskan yang diperselisihkan. Ada orang kayak gini. Sama kayak saya ini berdiri di tengah-tengah antara Kristen dan Islam. Tadi makan apa? Keselak apa kata tadi? Berarti lu nggak punya, berarti iman lu nggak ada, lu nggak punya iman, artinya. Ganti Kristen yang lain deh, yang pintar. Jangan yang kayak gini. Anti Kristus kok berarti. Damai IWG ini buat malu Kristen aja. Islam itu Kristen. Bacalah kau itu Markus 16-17 itu. Kau bisa minum racun nggak? Tantangannya itu dulu. Waraka itu orang Markus. Waraka lagi. Kayaknya jijik Bunda kayaknya jijik dia mau baca Bibelnya itu jijik. Nah, kita mau tantang dulu nih.
Nih, saya buka ya. Ini kau selesaikan data-data di Bible. Ini tantangan Tuhanmu, ini tinta merah loh. Kalau kau percaya Yesus. Gimana bang? Kau diam lah dulu. Gak usah pansos. Gak usah pansos lah. Nih, kita kasih data dia. Sanggup dia lakukan nggak? Nih, kita kasih data kau ya. Nih, besarin host. Ya. Kita kasih suruh minum dia racun dulu nih. Nih ya. Harus kau minum ya. Siapa yang percaya, kau diam dulu lah. Siapa yang percaya dan dibaptis, kau sudah percaya Yesus toh, kau sudah dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lah, kau sudah dibaptis kan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nih, percaya, kau sudah percaya kan? Orang-orang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini dulu kau. Sekalipun mereka minum racun, saya tantang kau, buktikan nih perkataan Tuhanmu nih. Kau minum racun, kau mati apa enggak? Mau enggak? Kau tanda tangan hitam di atas putih, jangan sampai keluargamu menuntut loh. Kau harus membuktikan ini. Ini perkataan Tuhanmu ini. Tinta merah ini loh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pilih racun yang paling kau senangi. Sianida, racun apa ya? Racun apa yang paling mematikan ya? Ya jangan ketawa dong. Ayolah buktikan. Ini tantangan Tuhanmu nih. Kalau kau sudah percaya nih, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, kau kan percaya dan kau sudah dibaptis toh. Nah sekarang mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, kau minum racun nih, minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Buktikan nih. Racun apa? Racun ballo, racun ballo, sianida, racun apa? Racun apa yang paling mematikan kah? Pilihlah, kau punya pilihan lah. Racun-racun yang ada rasa stroberi gitu ya. Nanti saya bayar, insya Allah kita akan bayar ya. Yang penting ada tanda tanganmu di atas kertas di atas tanda tanganmu hitam di atas putih bahwa kau bersedia dengan sukarela membuktikan imanmu. Ini dulu kau buktikan, jangan banyak bacot. Kalau kau belum lulus ini berarti nggak ada imanmu. Korban Yahudi, korban framing itu. Nih. Sekalipun mereka memegang minum racun maut, ayo kau minum racun lah, mereka tidak akan mendapat celaka. Kau tidak celaka. Ayo kita tes. Apakah ini firman Tuhanmu tidak berbohong? Atau kau yang tidak ada iman? Kalau kau mati ada dua kemungkinan. Ini berbohong atau kau yang tidak punya iman. Ayo, kebelikan ayo racun apa? Pilih. Ada rasa stroberi, rasa vanila. Ayo. Jangan banyak banget kau terus cerewet. Ini dulu kau selesaikan nih. Kau minum racun apa nih? Ayo. Oke. Buktikan ini, ayolah. Apa ya, IWG? Kau cerewet kali ini dulu kau buktikan. Kalau kau mati berarti tidak ada imanmu tuh. Mudah kan kita tahu. Telah diberitakan bahwa IWG telah mati. Karena orang Kristen itu kan mati. Tuhannya jadi Bibelnya mati. Kalau kita kan meninggal dunia, telah berpulang ke rahmatullah. Kalau dia kan mati, diberitakan kan hari ini telah mati IWG yang telah mengetes kabur. Cerewet kali kau tuh disuruh minum racun maut. Malu kau, malu. Jadi ini perkataan Yesus ya, tinta merah ini teman-teman ya, ini tinta merah. Tantangannya, asal kau percaya sudah dibaptis. Nih. Siapa yang percaya dan sudah dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita buktikan tanda-tandanya ialah apabila mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba kau tes ini note-note nih yang congornya panjang. Aku kan sudah baptis 4 kali nih. Bisalah kau minum ini. Iya. Bisa. Nah, silakan kau, nanti kau belikan racun, tanda tangan kau. Mana racunnya? Biar kau minum. Iya. Ayo deh, di mana kau alamatmu?
Iya, mana racunnya? Open Racun apa kamera yang dulu, dimaksud di situ? open kamera baru kita kirim alamat Racun mana. apa yang dimaksud di situ? Biar ku minum. Ini kan racun maut nih ya, racun maut. Racun Iya, maut racun ini maut maut itu- kan mematikan. Artinya Apa racun yang spesifikasi mematikan. racun mautnya? Biar ku beli di sini, biar nggak menyusahkan kalian. Sianida, sianida. Spesifikasi. Sianida, Bang. Nggak ada sianida di situ. Yang membunuh Mirna, ah? Nggak ada di situ sianida. Ya racun maut tuh, ya racun. Masa Iya, orang apa zaman speknya? dulu mengenal Beli, racun biar nggak maut? kerepotan kalian membelikan. Janganlah memalukan kita sebagai orang Kristen, Bang. Oh iyalah. Mana racunnya biar ku minum? Maksudnya itu apa spesifikasi racunnya biar ku minum? Nggak capek kalian membelikannya. Ya itu apa yang tertulis itu racun apa di dalam kitabmu itu? Ayo. Dalam kitabmu itu racun apa yang tertulis di situ? Racun maut. Racun yang cuma 3 hari mati adakah? Kau bangkit lagi? Racun apa itu yang mati sementara lah? Jangan kau mati selamanya Mana lah. ada situ racun 3 hari mati sementara? Nggak ada. Racun main, entahlah racun apa. Yang penting racun, belilah, kau minumlah. Ya jelaskanlah racun apa biar ku minum. Ya ini kan bibelmu ini bibelmu. Terserah kau meracun apa ini bibelmu ini. Tanya ke penulis ini racun Bang apa? 100. Intinya maut. Ah. Maut itu kan kematian. Maut itu kematian. Nah kalau racun kematian ya kau minum matilah kau. Coba kau belilah kau biar Kalau kau mati. racun berasal dari bisa ular itu racun juga nggak itu? Ini maut ini. Ya minumlah kau bisa ular. Yang mana? Minumlah. Jelaskan dulu. Ini nyuruh orang minum tapi Nih, nggak ngerti mereka kalian akan racun maut itu memegang apa. ular dan sekalipun mereka minum racun maut, ya racun itu ya, minumlah kau racun, apapun yang berupa racun minumlah. Iya, apa racunnya? Yang nggak tahu Racun maut tanya itu nih bibelmu, apa? intinya sini racun, ya tanya bibelmu ya racun maut. Ah, berarti nggak pahamnya kita ini, sama-sama Ya nggak ini paham racun ini. maut. Ya berarti tantangannya Tuhan yang asal nulis ini penulis atau Tuhanmu bohong. Bukan Kalau kau bohong, mati kita nggak minum racun memahami. berarti kau yang bohong atau penulis yang kau yang tidak ada iman atau penulis yang bohong nih. Terserah Kita kau nggak beli racun paham apapun apa ya. maksud dari penulis itu, menulis itu pun Oh, tidak racun jelas tikus murah katanya. Racun tikus ya, spesifikasinya. berapa sih? Racun tikus saja. Nggak ada Belilah racun tikus di situ. Mana ada Ya, racun ya, tikus ini ditulis kan di situ? maut. Nggak mati bunda Maut. kalau racun tikus. Maut kan kematian, racun yang mematikan lah. Ayo. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terserah kau lah. Yang penting racun yang membuat kau mati. Yang bisa supaya kau nggak mati jelas itu belilah. juga informasinya ini. Informasi Bunda kalian Rahma, nggak jelas ini. Bunda Rahma, ini jangan tertipu. Ini si Cepet ini Muslim dia. Malam udah ketahuan dia. Dia itu Kenapa dia Muslim, itu kan nyamar-nyamar lari. Kabur. Iya Muslim dia itu. Itu nggak baik itu, nggak benar itu. Kamu Cepet ya. Muslim kamu ngaku-ngaku Kristen hanya untuk apa nguji teman-teman Muslim, nggak bagus itu. Itu sudah Malam kafir udah itu. ketahuan. Udah Iya. nyamar-nyamar jadi kafir, udah kafir lah kau itu. Aku terpleset, licin kali. Nggak bagus itu si Cepet itu dia Muslim yang nyamar-nyamar jadi kafir. Iya, cuman buat nguji kita aja Muslim, debater-debater yang lain. Itu dari kelompok ini, dari kelompok yang aku yang aku dari orang-orang Mu'tazilah. tasawuf itu. Mu'tazilah. Tasawuf. Mereka iya, orang-orang yang aku dari tasawuf itu, sama ada satu lagi Papa Muda itu. Ya Papa Muda. Lihat aja, lihat begitu dikasih tahu dia langsung hilang. Dari malam itu dia ketahuan. Nggak boleh lah kayak gitu. Orang-orang munafik. Iya. Iya, dari kelompok orang-orang munafik itu. Itu dari kayak kelompoknya ini loh, siapa tuh si Nur Ilahi, si Lidah Asin itu. Mereka orang-orang yang mau nguji Allah itu pernah Umi kan pernah gini, dia ngakunya Muslim naik nih, ngakunya dari Sufi. Terus dia tanya, Mi kalau Allah itu maha kuasa tidak ya maha kuasa? Umi bilang, kalau begitu coba ini saya lagi duduk-duduk ngerokok sambil ngopi nih, tolong ini suruh Allah Subhanahu Wa Taala itu angkat gelas kopi saya. Kalau tidak suruh Allah Subhanahu Wa Taala itu nari-nari di depan saya, suruh hibur saya. Nah jadi kemarin pun Umi ada ketemu satu room yang
di sana ada si lidah asin itu ya. Jadi dia Muslim, ngakunya Islam. Terus dia mengolok-olok. Jadi pakai peci dimiringin, terus di jidatnya itu ditempelin dua solasi warna hitam ya. Terus dia doanya, ya Allah kasih saya turunkan Fortuner, biarlah urusan akhirat itu nanti saja. Yang penting sekarang Allah turunkan saya Fortuner. Jadi ini apa namanya, orang-orang yang ngaku Islam ngaku dia yang mereka bilang malah dia ngolok-ngolok, yang bilang sholat itu sudah tidak penting lagi. Kemarin kan dia ini Umi di Komal itu dia mempermainkan gerakan sholat di lidah asin. Iya, nah itu kelompok itu dia. Makanya si Cepek ini dia coba aja, kalau dia oten dia tidak pernah nyerang balik kan, karena dia hanya mau nguji kita ini. Udah murtad lah itu, kafir. Oh iya, nggak boleh kayak begitu, main-main kayak begitu. Malam itu kita udah gap tuh 2 orang sama si papa muda itu. Papa muda itu ngakunya dia Krislam. Dia bilang saya Krislam, saya mau mencari Tuhan yang benar. Apakah saya harus mencari Tuhan yang nyata, menyembah Tuhan yang tidak nyata gitu kan? Terus kita jelasin bahwa Allah itu kayak gini. Oh berarti Allah itu sama dengan kentut ya, Allah itu sama dengan ini ya. Kalau kalian ibaratkan seperti itu gitu loh. Makanya lihat aja, malam juga begitu ketahuan dia langsung hilang, langsung turun. Sekarang juga waktu Umi kasih tahu kayak begini dia langsung hilang, nggak ada pembantahan. Karena ada salah satu teman kita yang tahu itu orangnya siapa, si Cepek itu. Cuman teman kita itu belum kasih tahu kemarin ya. Saya tahu dia siapa, dia Muslim dia bilang. Bahaya orang-orang gitu. Bukan oten dia itu. Izin Umi, ada yang baru naik nih, kamu tukang. Oke. Bang Pria tadi turun. Turun apa tadi dia? Kepental. Kepleset tadi Bang Pria. Oh. Jadi gimana Bang Pria? Sudah bulat? Merah lagi sinyalnya. Ya, Taco selamat sore. Agamanya apa? Taco. Ini rum bunda nih ngelek loh. Kawan-kawan di bawah tetap ya, kuat-kuatin ya, tap-tapnya dikencangin. Taco monitor. Oten kalau dengar suara Umi kayaknya agak bergairah mereka ya. Dikencangin tap-tapnya. 2 kursi buat kawan kita Oten ya. Yang Oten naik. Pria misterius. Naik lagi Bang Pria naik lagi. Kalau ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Kak Mariam? Iya, saya mau tanya nih, mungkin sama Umi, Bang Zuma atau siapa yang bisa jawab. Saya baru lihat tuh ada azan di Kristen Ortodok dan dia mengaku dan saya lihat ada PT di TikTok dia bilang gini, azan Kristen Ortodok Muhammad meniru. Nah itu saya kesel banget dengernya. Nah saya tanya nih, karena kan saya juga belajar Bible nggak lama, mungkin Bang Zuma atau siapa bisa menjawab apakah ada perintah azan di dalam Bible mereka. Mungkin ada pencerahan karena apa ya, saya lihat tuh di TikTok udah rame tuh, saya lihat tuh. Mungkin teman-teman boleh lihat lah. Azannya itu mirip, maksudnya ya bahasanya agak diganti, tapi dia bener-bener meniru, jadi kita kesel banget lihatnya. Iya. Ini madam kan? Iya madam. Oh iya.
Saya kasih sedikit informasi juga. Nah ini awas teman-teman ya, hati-hati pada saat kita melihat konten-konten baik itu di YouTube ataupun dimanapun ya, dengan tulisan di sana bahwa umat Islam sudah ikut merayakan Natal ya. Nah ini sebetulnya bukan Islam, ini adalah orang-orang dari gereja Kristen Ortodok. Jadi Kristen Ortodok itu ya hampir-hampir sama dengan kita ya. Kalau kita tidak benar-benar, mereka membaca kitabnya, ada yang namanya tilawatil Injil mereka, tilawatil pesita seperti itu, bahasanya berbahasa Arab, seperti mereka membaca Al-Quran tetapi dari nahwu dan syarafnya berbeda ya. Terus mereka juga mereka aja seperti Islam, ada nasid, jadi pakai alat kalau misalkan Natal, dia lagu Natal tapi pakai rebana. Kemudian dari cara mereka berbusana pun sama. Jadi yang laki-laki itu pakai gamis, pakai surban seperti itu, yang perempuan juga pakai kerudung. Nah ini yang wajib kita waspadai, ini kita jangan sampai terjebak mengira itu adalah umat Islam. Padahal memang tradisinya Kristen Ortodok sama seperti itu. Jadi ada tilawatil Injil, ada tilawatil pesita seperti itu, seperti kita MTQ gitu ya. Nah seperti itu ada. Yang kedua juga cara berbusana. Ketiga juga mereka sholat. Kemungkinan azan pun sama, karena maksudnya sama itu ada azan, ada panggilan sholat bagi mereka, tetapi pasti berbeda dengan azannya umat Islam seperti itu. Hanya saja tradisi mereka dalam ritual keagamaannya hampir menyerupai, tetapi tidak sama. Makanya pada saat mereka membacakan pesita ya, kitabnya Ortodok, Kristen Ortodok, ini kita dengarkan berbeda. Karena dari nahwu dan syaraf, dari dari tajwidnya itu berbeda sekali. Dari iramanya juga berbeda, tidak sama dengan pada saat kita membaca Al-Quran seperti itu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman sekali waktu lihat fikih seperti itu, bukan artinya umat Islam ini sudah ada toleransi, kemudian mereka mengikuti ritual keagamaan mereka, itu bukan. Itu adalah ritual keagamaan Kristen Ortodok seperti itu. Kayak gitu Bunda. Pertanyaan saya Umi, emang mereka ada perintah azan gitu loh. Maksudnya ya emang sih kalau kita yang paham, kita lihat bahwa cara dia membaca beda gitu. Cuman saya bingung emang sebetulnya bukan perintah mungkin ya. Ini kemungkinan mereka juga sama pada saat waktunya mereka masuk waktu sholat mereka, ya mereka ditandai juga dengan azan seperti kita. Tapi azannya jelas berbeda dari kalimatnya seperti itu. Hanya saja mereka ada panggilan sholat bagi mereka, karena mereka pun sholat. Hanya yang membedakan sholatnya Kristen Ortodok itu perempuan boleh jadi imam. Nah kayak gitu. Gini saya rasa gini ya, supaya bijak, harusnya mereka jangan mengutip-ngutip. Apa dia memakai kata azan juga? Kan kopla ini mereka nih orang-orang kafir suka mengklaim-klaim. Kalau Islam kan azan, pakailah kata lain lah, panggilan lah, apa kek ya. Nah itu Bunda, makanya tadi saya lihat di mereka itu apa ya, mau apa aku bilangnya, mereka mengambil istilah. Dan dia kata bilang begini Bunda, dan dia bilang begini, azan Kristen Katolik Ortodok katanya. Dasar kafir. Muhammad menciplak atau apa tadi katanya, aduh kurang ajar banget. Menciplak atau apa tadi katanya, aduh kurang ajar banget. Nah itulah cara-cara Kristen itu untuk memanipulasi itu ya seperti itu. Bukan hanya dari kata Allah saja, ya kan? Bukan hanya dari kata Alkitab saja, tetapi memang mereka punya ritual seperti itu. Tapi Mbok ya jangan digunakan istilah-istilah yang ada di dalam Islam begitu loh, supaya tidak menjadikan ini suatu alat buat mereka melakukan kristenisasi itu. Ya contohnya jangan diulang lah, kata Allah itu mereka ambil kemudian dimaknai dengan pola-pola pemikiran kekafiran mereka. Nah seperti itu ya kan, ambil kata Allah dari Al-Quran bahwa jelas Allah itu di dalam Al-Quran itu qul huwallahu ahad Allahu samad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian setelah ditempel di dalam Bible menjadi Allah Bapa. Ini kan menunjuk seolah-olah membuktikan kalau Allah itu bergender laki-laki. Kemudian ada anak Allah, seolah-olah membuktikan bahwa Allah ini mempunyai anak. Ini akan membantah begitu kan. Seperti itu. Jadi ya sebetulnya susah. Ini butuh perjuangan, satu kata Allah saja ini nggak selesai ya kan.
nggak selesai dari dulu udah maju ke LAI seperti, tapi nggak selesai. Akhirnya apa? Sebetulnya begini, ya silakan aja mau menggunakan istilah yang ada di dalam Al-Quran, tapi jangan diubah maknanya. Karena apa yang terjadi? Ambil kata dari Al-Quran, maknanya yang diubah. Contohnya Rasul itu bagi kita itu kan utusan Allah. Mereka sisipkan, mereka justru tempatkan di siapa? Di murid-murid Yesus. Bahkan biadabnya lagi ditempatkan di sosok Paulus seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ini loh Umi, kemarin ada kan juga dengar apa lewat. tadi? Apa Bun? Itu menyebutkan siapa asin lidah ya? Si asin lidah, ya. Nah itu ada videonya tuh di Pitiko tuh, coba tengok dia menghina Tuhan. Iya, tapi mereka mengklaim bahwa mereka ini ya Bun. Maaf semua, saya turun dulu, cuman saya mau menghimbau aja, mudah-mudahan karena mungkin beberapa akun yang banyak yang lagi nongkrong di room ini dibuat sosialisasi tentang yang tadi saya dengar tuh serem banget tuh Umi. Azannya ortodok itu. Nah, itu disosialisasi supaya kita nggak nggak orang-orang awam nggak berpikir itu adalah kita gitu loh. Gitu aja sih saya turun karena saya pikir ini ada yang mau diskusi dari pihak Kristen, jadi saya turun. Saya cuma menghimbau itu aja, mudah-mudahan grup ini bunda-bunda Bang Zuma bisa mensosialisasikan itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Kristen silakan naik. Enggak, itu bisa nggak itu dilaporkan itu yang ada di Pitiko tuh dia menghina Tuhan? Wah, itu sangat bisa sekali karena itu sudah penghujatan. Itu Bun. Ambil aja ya bisa kan lagi di sini. Nanti. Di PT Bang Zuma, Bang Zuma, lagi sholat kali ya? Tadi terima telepon, lagi terima telepon. Kayaknya masuk sholat ini Umi. Ini banyak sekali gini ya, banyak sekali permintaan dari teman-teman, Mi tandem dong sama Bang Zuma, nanti Bang Zuma dia yang jawab. Ya, bagaimana kalau Umi tandem sama Bang Zuma bisa pecah roomnya? Harus kuat tetap kalian di bawah. Makanya kenapa kita ini sebetulnya berbagi tugas teman-teman, dari awal juga udah sepakat ya, umpamanya Bang Zuma di mana, Umi di mana, Uni Rifa di mana, kayak begitu. Jadi bukan Umi nggak mau gitu loh satu room sama Bang Zuma. Bang Zuma kan udah jelasin bahwa kata Bang Zuma, abang ini speaker, Umi juga speaker. Gimana kalau speaker sama speaker ketemu di dalam satu room, bisa pecah nanti roomnya. Nah seperti itu. Udah gitu kasihan nanti outernya nggak ada kesempatan naik. Tapi kita komunikasi tetap ya, di belakang layar tetap aja. Kalau ada penghujat, Bang ini kayak gini. Nah seperti itu. Jadi komunikasi kita di belakang layar lah, koordinasi terus. Karena dari dulu juga Umi, Bang Kores, Bang Handi, ini Bang Zuma ya. Itu dari dulu, dari beberapa tahun yang lalu itu udah bareng-bareng kita, dari mulai WhatsApp ya, dia terus udah kemana-mana lah, kita sudah melanglang buana. Nah di TikTok ini, karena TikTok juga sempit ruangannya, cuman berapa nih Kati, cuman 9 ya, desek-desekan, masa Umi harus digendong host kan gitu. Nah kalau udah penuh, makanya kita berbagi, karena tujuan kita juga ke room-room ini untuk membantu room teman-teman muslim, untuk membesarkan semua room teman-teman muslim, di mana teman-teman muslim butuh kita ya, kita ke sana. Tujuannya kan apa? Kita juga bawa teman-teman netizen kita ke sana. Jadi untuk membesarkan room-room yang ada, untuk membantu teman-teman muslim jadi jadi apa tuh namanya Kak Tuti, benteng Sulaiman. Karena nanti kalau bentengnya kuat sebagian, yang lain rapuh, tetap aja kita kebobolan ya, seperti itu. Ya Bang Pria naik aja nggak apa-apa, Bang Pria. Iya Bang Pria tadi kepental kan. Jadi sudah diskusi dengan Bang Zuma tadi. Malah Bang Handi gua di-kick katanya, ada aja. Enggak Siapa yang Bang berani Handi. menge-kick Bang Handi? Siapa? Ayo Sinyal. Kalian macam-macam kalian ya. Belum duduk loh tadi. Naik lagi. Bawa tiker. Iya. Bawa tiker. Ya tolong viralkan ya video aja, ini dia menghina Tuhan ya.
Oh iya ya, nanti kami Jadi ya. kita itu sekarang teman-teman selain daripada penghujat-penghujat yang datangnya dari sebelah, sekarang ada juga bermunculan ya yang ngakunya muslim tapi abu-abu gitu. Ya kayak si Asin Lidah, kayak Nur Ilahi, itu mereka itu udah apa ya kegerahan dengan siar-siar kita ini. Jadi Pokoknya mereka sekarang sudah bahu-membahu dengan orang-orang kafir untuk nyerang ke rum-rum kita. Iya benar. Makanya kalau ada apa bukti-bukti rekaman ya tolong ya kawan-kawan bantuannya. Bang Handi Coba naik teman-teman lagi Bang Handi. Kalau mau tahu konten-kontennya cari aja Asin Lidah. Iya. Kak Tuti pernah lihat nggak? Pernah, kemarin nengok pas dia itulah Ya praktekin itu kan gerakan yang sholat. pecinya dimiring-miringin kan? Dimain-mainin. Oh, saya lupa menghidupkan nada dering ya. Batu. Kemarin Umi di Bang Dul di bawah banyak yang typing batu kayak gitu loh. Iya. Yang nonton di sini. Izin